Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Humairah dengan NIM 21053038. Saya berasal dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yul Hendrik, MSI, dan Ibu Mentari Ritonga, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban-jawaban atas soal yang sudah diberikan. Nah, yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan yaitu semua barang ataupun jasa yang dibutuhkan manusia demi menunjang segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini maksudnya baik itu barang maupun jasa yang bermanfaat dalam menunjang aktivitas manusia dalam kehidupannya sehari-hari itu dinamakan dengan kebutuhan. Selanjutnya, kelangkaan. Kelangkaan yaitu kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Maksudnya bagaimana? Jika sumber daya ekonomi yang terbatas bertemu dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas, kondisi tersebut yang dinamakan dengan kelangkaan. Nah, selanjutnya permintaan. Permintaan yaitu keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Maksudnya, ketika kita ingin membeli dan mampu untuk membeli, maka disitulah terjadinya permintaan. Selanjutnya, penawaran. Penawaran yaitu jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Pengertian ini berlaku dengan menganggap hal-hal lain selain harga tetap konstan atau ceteris paribus. Nah, selanjutnya hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta semakin rendah. Sebaliknya, ketika harganya rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Begitu juga sebaliknya, ketika harga suatu barang rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Nah, selanjutnya mekanisme harga. Mekanisme harga yaitu proses yang berjalan atas dasar gaya atau kekuatan tarik-menarik antara konsumen dan produsen yang bertemu di pasar. Nah, jadi pada mekanisme harga ini, pembeli dan penjual menegosiasikan harga barang atau jasa tergantung pada permintaan dan penawarannya. Nah, selanjutnya soal mengenai fungsi permintaan. Fungsi permintaan diperoleh QD sama dengan 12 kurang 4Pi. Di sini Pi diukur dengan rupiah dimulai dari Rp10.000. Gambarkan grafik permintaan. Nah, kita bisa menghitungnya dengan cara yang sudah digambarkan. Pi sama dengan ketika Pi harganya 10.000, maka jumlah permintaannya 8. Ketika harganya 20.000, jumlah permintaannya 4. Dan ketika harganya 30.000, maka jumlah permintaannya 0. Atau tidak ada jumlah barang yang diminta. Nah, inilah gambar grafik dari soal yang tadi. Ketika harganya 30.000, jumlah permintaannya tidak ada. Jumlah barang yang diminta kan tidak ada. Ketika harganya 20.000, jumlah permintaannya 4. Ketika harganya 10.000, jumlah permintaannya 8. Kita bisa melihat grafik permintaannya seperti ini. Nah, selanjutnya motif konsumen. Yang pertama, pengertian motif konsumen. Motif konsumen yaitu dorongan yang bisa menggerakkan seseorang dalam melakukan tindakan serta menentukan keputusan pembelian. Atau maksudnya di sini, alasan yang mendorong seseorang
untuk melakukan tindakan ekonomi. Kemudian cara konsumen dalam memaksimalkan tujuannya. Yang pertama, mencari informasi. Yang kedua, mengenali kebutuhan, seperti kebutuhan apa saja yang belum dipenuhi. Yang ketiga, keputusan membeli. Yang keempat, perilaku pasca pembelian. Dan yang kelima, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif di sini maksudnya konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek-merek alternatif dalam berbagai pilihan. Nah, selanjutnya kendala dalam pemaksimalan tujuan. Yang pertama, perilaku konsumen. Mengapa perilaku konsumen bisa menyebabkan kendala dalam pemaksimalan tujuan? Karena perilaku konsumen ini merupakan hal-hal yang mendasari konsumen dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, keterbatasan data. Terbatasnya data juga akan membuat konsumen terkendala dalam memaksimalkan tujuannya. Dan yang ketiga, kesenjangan harga dan pendapatan. Kesenjangan ini juga akan membuat kendala dalam pemaksimalan tujuan. Contohnya saja, seseorang yang memiliki pendapatan menengah ke bawah, pasti dalam memaksimalkan tujuannya, mereka terkendala dikarenakan pendapatan yang tidak memadai. Baiklah, hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.